Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raffi Finanda dengan NIM 7100250055 dari kelas 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan aplikasi DIPS 7.0 software. Pertama-tama di sini saya sudah punya aplikasinya. Kita coba klik dulu. Sini terlihat tidak bisa ya guys. Jadi pertama-tama kita yang paling utama itu Windows Security. Kita masuk ke sini dulu. Lalu virus dan ini. Kita masuk, cari manajemen setting. Nah, ini kita matikan. Kita off kan. Nah, setelah off, kita ke file dulu. Jangan lupa sebelum download dulu ya. Kita ke download, baru ini yang sudah kita download, ini sama ini. Jadi kita masuk sini. Ke install. Nah, ini kita tekan. Oke, kita tunggu guys. Lalu kita tekan next. Yes. Next lagi. Next. Nah, kita tunggu. Finish. Oke, ini sudah ada. Kita balik lagi ke download lagi. Kita ke sini lagi. Oke, ini kita semua kita Ctrl A. Ini kita silang dulu. Ctrl A, baru kita ke ekstrak. Kita ekstrak. Kita oke. Udah, ini kita ekstrak dulu. Yes to all. Setelah kita ekstrak, kita kembali lagi. Kita ke sini lagi. Kita masuk ke patch chat. Itulah intinya. Kita masuk sini. Kita Ctrl A. Kita copy. Setelah kita copy, kita ke sini. Masuk sini. Kalian cari program files. Setelah masuk ke program files nih, kita scroll. Ada rock Sinse. Nah, kita masuk sini. Setelah kita masuk sini lagi. Baru kita tempel di sini. Ctrl V. Continue. Kita tunggu. Oke, setelah ini kita keluar. Oke, setelah kita keluar, kita coba masuk lagi ke aplikasinya DIPS 7.0 ini. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Kita ke new atau folder baru. Satu aja. Oke. Ini kita ubah dulu ke sini. Analisis ke project setting. Lalu kita pilih ini, strike, break atau dip. Kita pilih. Lalu kita tekan OK. Oke, setelah begini, untuk data-datanya saya sudah ada. Ini untuk strike, ini untuk dip ya. Kita salin aja dari Excel. Oke, kita salin, Ctrl C. Kita balik lagi ke sini, kita tekan
Ctrl V. Oke, setelah sini kita ke floating dulu, floating sini. Oke, ini udah kelihatan titik-titiknya ya. Untuk ini centang-centangnya kalian ikut aja di sini. Ini di sini, ini, yang ini, sama ini. Nah, sama ini tambahan satu, Sreonet overlay, tekan. Lalu kita ini equal angle-nya equal area. Kita ke area, lalu kita tekan ini untuk SmithNet ya. Lalu kita ke sini, ini kita ke kontur ini dia. Teman-teman, untuk ini sudah ada kelihatan titik puncaknya ya guys. Ini titik puncak 1, 2, 3. Lalu kita tekan ini cluster analisis cluster, kita tekan. Nah, ini bebas saja sih, sesuai besarnya kontur yang kita punya begitu. Kita coba 10 aja, 10. Nah, ini kita paskan di sini, pas, kita tekan. Oke, kita tekan lagi di sini. Oke, lah satu kali lagi di sini. Oke, setelah itu kita tekan kanan ujung bawah, kita tekan down. Oke. Nah, ini untuk loreng ya, loreng. Loreng bukan ini. Nah, kita masuk sini lagi, ini bebas aja sih, bebas. Kita arahkan sini aja. Kita ini tanda tambah ini kita arahkan ke merah. Kita tekan 2 kali. Oke, untuk label kita tulis lereng. Untuk strike, rek atau deep, ini nilainya kita lihat di Excel lagi. 245. Ini yang ini 245, 245. Lalu untuk yang deepnya yaitu 60 ya, 60. Oke. Nah, ini untuk visibility kita matikan, sama ID kita matikan juga. Sisa 2 ini kita tekan oke. Oke, sudah ada ini lerengnya. Baru kita tekan yang merah ini 2 kali. Kita tekan ujung kanan. Oke, kita edit set. Nah, di sini ada 3 strike dan 3 deep. Kita masuk sini, kita tulis GP1, perlu lagi GP2, GP3. Kita tekan dulu yang satu ini, kita matikan ID, tekan ID sama label. Lalu kita tekan lagi kedua, ID, label, matikan lagi di label. Oke, baru kita tekan oke. Sini sudah kelihatannya ada 3 struktur ini, merah ini 3 struktur, dan
satu lereng ini warna hijau. Kita langsung aja ke analisis kinematik analisis. Kita tekan, jadinya akan begini. Untuk slope dip ini kita lihat lagi di Excel, dia di angka 60. Kita masukkan 60. Oke. Untuk slope dip direction, mintanya oke, kalau ada tanda begini kita tidak apa-apa ya, aman aja, kita tekan oke aja. Lalu untuk slope dip direction, perintahnya nilai ini ditambah 90, jadi 150. Untuk friction angle friction angle ini terserah aja, tapi kalau bisa sesuai jurnal ya, ada jurnal begitu. Oke, kita buat aja 35, karena saya tadi sudah mencari jurnal guys, di angka 35. Untuk lateral limit kita lihatnya di sini, kita lihat di sini, kita lihat di angka 10. Jadi kita ubah 10 di sini, 10. Oke, ini sudah ada bayangan. Kita bisa cek-ceknya di sini. Ini planar sliding. Kita zoom. Untuk planar slidingnya ada 0,00% sini. Kita zoom lagi, kita planar sliding no limits, kita tekan lagi ini, kita coba zoom. Planar sliding 0,00%. Kita coba juga di ke wedge sliding. Oke, ini untuk wedge sliding. Cek lagi. Untuk wedge sliding itu di angka 1,43%, total 350, critical 5. Kita perjauh lagi. Flexural top link. Oke, ini dia. Kita coba zoom lagi. Critical-nya 0, total 27. Untuk persennya 0,00%. Terus lalu ke direct top link, direct. Oke, ini dia. Kita zoom. Oke, ini dia. Kritikalnya direct topping tuh 24, total 35, persennya 6,86%. Ini obliku top link, kritikalnya 87, totalnya 350, lalu persennya 24, 86%. Base plan, kritikalnya 0, totalnya 27, lalu persennya 0,00%. Aduh, gimana ini cara naikin ke atas lagi?
balik lagi sini. Kita coba zoom. Jadi kalian bisa cek di sini, shading, planar, dan semuanya lah di sini. Oke, kita tekan add teks, kita tambahkan teks untuk membuat nama. Kita tekan, lalu kita geser ke sini, kita tekan di sini. Oke, kita beri nama, lalu name, kelas. Oke, kelas saya kelas 2, NIM 7100250055. Untuk nama M Raffi Video Fernanda. Oke, nama sudah selesai, kita tekan oke. Ini dia, kita juga bisa cek di sini. Oke, ini dia. Ini untuk 3D plotnya ya. Kira-kira begini bentukannya. Bisa cek yang lain juga. Oke, kita ke file ujung. Ini sudah selesai ya teman-teman. Kita bisa, kalau yang mana yang dibutuhkan ini atau ini, saya akan simpan yang ini dulu ke file. Bisa save as atau export ya. Kita save as, bisa kita kasih nama guling langsung kita save. Lalu ini juga ini kita simpan juga, kita simpan. Nah, kira-kira itu saja teman-teman. Ini dia untuk gambarannya. Ini ada lereng, ada titik puncak, strukturnya, ini strukturnya merah, ini struktur. Oke, segitu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emra Video Firnanda dengan name 7100250055. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis kinematik longsor tipe direct tapling menggunakan software DIPS 7.0. Oke, ini untuk PPT-nya. Latar belakang. Analisis kestabilan lereng penting dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya longsor, salah satunya
Metode yang sering digunakan adalah analisis kinematik menggunakan software DIPS 7.0 yang memanfaatkan data orientasi bidang diskontinuitas. Lalu tujuan dari analisis ini mengetahui apakah orientasi bidang diskontinuitas memenuhi syarat terjadinya longsor tipe derek toppling berdasarkan parameter lereng yang telah ditentukan. Untuk data yang digunakan berupa 27 data strike and dip hasil pengukuran bidang diskontinuitas. Selanjutnya ditentukan parameter lereng yaitu slope dip sebesar 60 derajat, slope dip direction sebesar 150 derajat, friction angle sebesar 60 derajat, dan lateral limit sebesar 10 derajat agar area analisis lebih terfokus. Cara menentukan parameter. Nilai slope dip direction diperoleh dari rumus strike ditambah 90 derajat. Karena slope dip yang digunakan adalah 60 derajat, maka slope dip direction menjadi 150 derajat. Nilai lateral limit ditetapkan sebesar 10 derajat agar area analisis tidak terlalu luas dan hasil yang diperoleh lebih fokus. Oke, kita lanjut ke langkah analisis. Untuk langkah setelah seluruh data dimasukkan ke dalam software DIPS 7.0, dipilih menu kinematik analisis. Dengan tipe direct toppling, selanjutnya dimasukkan ke parameter lereng yang telah ditentukan. Kemudian software menghasilkan stereonet beserta hasil analisis kinematik. Ini untuk hasil analisis. Jadi untuk gambar ini merupakan hasil analisis menggunakan DIPS 7.0 titik-titik orange menunjukkan pola bidang diskontinuitas. Warna kontur menunjukkan tingkat konsentrasi data. Area kuning merupakan daerah yang berpotensi mengalami toppling. Sedangkan area merah menunjukkan zona yang memenuhi syarat sebagai daerah kritis. Hasil perhitungan. Berdasarkan hasil analisis, potensi direct topping sebesar 6,86%. Sementara itu, obliku toppling memiliki persentase sebesar 59,43%. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi bidang diskontinuitas lebih banyak memenuhi syarat untuk obliku toppling dibanding direct toppling. Jadi untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa software DIPS 7.0 menunjukkan potensi direct toppling sebesar 6,86%. Nilai ini menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya longsor tipe direct toppling relatif rendah. Pada kondisi ini lereng yang dianalisis. Penutup, sekian
presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun analisis. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.